warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita akan lanjutkan kajian hadis. Kajian kitab Zadul Ma'ad yang berisi tentang perjalanan Rasulullah SAW dari sejak anak-anak hingga beliau wafat, ya. Kitab Zadul Ma'ad, rinci dan detailnya kehidupan Rasulullah SAW berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Sekarang tema kelima, faslun. Faslun. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu wada'a yadayhi fil ina'i alladhi fihi al-ma'u thumma qala lis-sahabah tawaddau bismillah. Tema hari ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW fi adkaril wudu, terkait dengan zikir-zikir atau doa-doa bacaan-bacaan saat wudu. Di kala wudu apa saja yang kita lakukan sesuai dengan arahan dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tawaddau bismillah, membaca bismillah. Ketika kita nyuci air mau nggak dicuci ya? Nyuci tangan kan? Ya, kita nyuci tangan sebelum wudu, bismillah, baca bismillah. Kita jangan mengandalkan ibadah itu dari rukun Islam saja, sholat, zakat, puasa, haji, tapi kita juga harus memanfaatkan kesempatan bagaimana kita menjadikan seluruh hidup kita itu ibadah semuanya. Hayatuna kulluha ibadah. Bagaimana kita menjadikan hidup kita seluruhnya ibadah. Caranya adalah dengan mengucapkan bismillah pada setiap kegiatan. Baik yang diperintahkan langsung berdasarkan hadis atau ayat, atau yang tidak diperintahkan secara langsung. Dengan keumuman hadis Nabi, barang siapa yang tidak memulai perbuatannya dengan bismillah, maka dia akan terputus berkahnya, terputus rahmatnya, terputus taufiknya, terputus juga pertolongannya. Artinya apabila kita ingin menjadikan seluruh gerak-gerik kita itu ibadah, maka harus membaca bismillah ketika awal mengerjakannya. Berangkat kerja bismillah, berangkat ngebon misalkan melak sampo, melak kui, rarambet, tandur, ngoyo segala macam bismillah. Jangan ngaliwat bismillah. Maraban manuk bismillah sami. Jadi ibadah. Namun marab manuk teu bismillah hobi hungkul, teu menang pahala. Tapi kalau dengan bismillah itu jadi ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Jadikan itu filsafat hidup kita. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita seluruhnya adalah ibadah. Dengan cara bismillah. Supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan kepada ibadah wajib saja. Agar itu dapat membackup, ya, amalan-amalan wajib kita backup dengan amalan-amalan yang biasa tetapi dapat bernilai ibadah. Nah, di dalam wudu juga sama, Rasul memerintahkan memulai wudu dengan bismillah. Wa sahanu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbagha al-wudu'a tsumma qala, dalam sebuah hadis riwayat Sahih Muslim, ya. Dalam hadis Sahih riwayat Muslim nomor 2340 2304, Nabi SAW bersabda, man asbaghal wudu'a, barang siapa yang menyempurnakan wudu, artinya melakukan wudu dengan baik,
menyempurnakan wudhu, melakukan wudhu sebaik-baiknya, terutama saat malas, saat hoream misalnya. Dia menyempurnakan wudhunya, lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Rasulullah? Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dipersilahkan masuk dari pintu manapun dia inginkan. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya, tapi ini ketemu hadis sekaligus riwayatnya, riwayat Imam Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Ada juga dalam kitab Bulughul Maram nomor 54 ya. Maknanya adalah barang siapa yang menyempurnakan wudunya, sebelumnya bismillah ya. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya kemudian membaca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah, dibukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, dari manapun dia inginkan silahkan masuk. Ini juga hadis memberikan kita informasi bahwa pintu surga itu ada 8. Ada 8 pintu surga. Anu ahli saum lembatna tilu pintu saum. Setiap orang itu punya apa istilahnya spesialisasi ibadah. Ada ibadah yang dominan yang dia lakukan dengan senang hati walaupun di dunianya. Ada pintu saum untuk yang ahli saum namanya babu royan. Ada ahli sholat sunnah, sholat wajib pada itu modal. Sholat sunnah maksudnya. Itu adalah pintu babu sholat. Tadi babu royan juga pintu puasa, itu buat ahli puasa saum. Puasa wajib modal, itu dietang teman. Modal itu maksudnya penggugur kewajiban kita sebagai muslim, yaitu rukun Islam. Rukun Islam sudah pasti itu, modalnya itu mah. Pintu surga yang namanya babu royan untuk orang yang ahli puasa sunnah. Babu sholat untuk orang yang ahli sholat sunnah. Babul jihad untuk orang yang ahli dalam ibadah jihad. Yang keempat, babu as-shadaqah untuk ahli yang berbuat sedekah, bukan zakat. Makanya tidak ada pintu zakat, pintu sedekah namanya. Karena zakatnya wajib hak orang miskin dari orang kaya itu zakat, diambil 2,5%-nya bagi yang sudah punya nisab 85 gram emas dan juga haul 1 tahun hijriah. Itu kewajiban yang dimotivasi oleh Rasul mendapatkan pintu babu sedekah. Pintu sedekah adalah orang yang sedekah di luar zakat wajibnya, maka dia akan diberikan surga dari pintu babu sedekah. Yang kelima ada babu tawakal, pintu tawakal bagi orang yang ahli bertawakal kepada Allah. Ketundukan dan kepasrahannya hanya kepada Allah. Seluruh yang dia lakukan, seluruh yang dia kerjakan, seluruh yang dia dedikasikan ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pintu tawakal. Berusaha wajib, mengambil sebab wajib, mengambil lantaran wajib, akhdul asbab hukumnya wajib, tetapi selebihnya dia tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti itu yang selalu berpasrah diri kepada Allah dengan usaha tentunya, dia akan diberi fasilitas masuk surga dari pintu tawakal. Lalu yang ketujuh, babu zikir, ahli zikir. Ini babu 7, pintu zikir bagi orang yang ahli dalam maksud ahli itu bukan ahli lihai, bukan, maksudnya orang yang senantiasa mendawamkan zikirnya. Bab zikir. Ada babu sabar, bab sabar, dan yang terakhir adalah bab taubat. Bab taubat 8. Dalam riwayat Ahmad ditambahkan 1 bab berbakti sama orang tua. Baik, kita lanjutkan bahwasanya orang yang wudu membaca bismillah, lalu wudunya benar, kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh,
maka dia akan ditawarkan pintu surga dari 8 pintunya dimanapun dia inginkan. Jadi tadi teh Spanyol teh kenging 2 hiji bang. Ayeuna teh aya keneh tapak-tapakna ieu teh. Eta teh tapakna eta teh. Bolana mah teu ngiluan tapi tunduhna mah aya. Tak kitu. Kudu di kopian ya mah judulna kopian ya mah. Panitia di kopian lah itu dia edarkan gitu. Tapi lalajo bab kedua kita terus jalan 15 menit. Jadi pas memang tidak dari jam 2 mau bisa tunduh teuing gitu. Terus 2 hiji jadi itu ningali gol gitu. Itu ningali gol. Tinggal sepak-sepakna gitu. Ibadah jihad itu seperti apa ya? Ibadah jihad itu ya berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Tapi berperang di jalan Allah zaman sekarang kan nggak ada. Ya. Kecuali di Palestina. Maka jihadnya dialihkan, yaitu jihad yang non qital, jihad yang non perang. Apa contohnya? Contohnya jihad memberantas kemiskinan, jihad memberantas kebodohan, jihad memberantas penyakit. Itu dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan. Jihad itu kalau tidak ada jihad militer, maka bisa melakukan jihad-jihad yang lain. Yang pertama jihadul ilmi, jihad ilmu itu memberantas kebodohan. Memerangi kebodohan itu jihad. Yang kedua adalah jihadu as-sihah, jihad medis, bahasa keren malah jihad medis gitu. Memerangi penyakit itu jihad juga. Yang ketiga adalah jihadu al-mal, jihad harta, artinya memerangi kemiskinan. Jihad militer itu zaman sekarang sudah di handle oleh tentara di sebuah negara. Jihad qital zaman modern sudah dihandle oleh pasukan organik milik negara. Maka kita bisa memainkan jihad-jihad yang lain. Yang pertama jihadul ilmi, merangi kebodohan, terutama kebodohan diri kita sendiri. Makanya orang yang thalabul ilmi kan dihitung jihad karena dia sedang memerangi kebodohannya. Dalam sebuah hadis, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sedang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya. Artinya pami ke masjid pada talabul ilmi, di tengah jalan kata berak beca, qadarullah pupus eta jihad. Syahid ngan teuing wae kata berak beca mah. Ieu teh awas teh kitu. Ayo ketabrak naku Sukhoi mungkin masih mending ku beca ya. Tapi qadarullah bisa saja terjadi. Hadisnya man kharaja, barang siapa yang keluar fi talabil ilmi, itu catatannya fi talabil ilmi, dalam rangka talabul ilmi, fahuwa fi sabilillah, dia sedang ada dalam medan jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Kenapa orang yang talabul ilmi disebut jihad? Karena dia sedang memerangi kebodohannya. Kebodohannya tentang agama, kebodohannya tentang Tuhan Allah, kebodohannya tentang alam akhirat, kebodohannya tentang hakikat dunia, kebodohannya tentang segala macam. Itu adalah jihad kita sekarang. Kemudian memerangi kebodohan bagi orang lain, mendirikan madrasah, mendirikan sekolah, mendirikan majlis-majlis taklim, mengadakan pengajian-pengajian dan lain sebagainya, pesantren dan lain sebagainya. Itu jihadul ilmi. Nah, kemudian memerangi penyakit juga sama, itu jihad. Karena dalam banyak hadis, orang-orang yang disebut mujahid fisabilillah itu yang meninggal syahid diantaranya adalah orang yang terkena sakit, berbaring di tempat pembaringannya sakit, itu dalam Islam dihitung sebagai maut fisabilillah. Jadi memerangi penyakit itu juga jihad. Yang ketiga jihadul mal, jihad memerangi kemiskinan, ya. Itu jihad.
Karena apa? Karena kemiskinan itu sering membawa orang kepada kekufuran. Dalam sebuah hadis, bukan hadis, athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karamallahu wajhah, beliau mengatakan kadal faqru ay yakuna kufran. Banyak terjadi kemiskinan itu menyeret orangnya pada kekafiran. Banyak terjadi kemiskinan itu membuat orangnya menjadi kafir. Dan itu fakta zaman sekarang, faktanya banyak banget. Berapa orang Sunda Muslim yang tiba-tiba menjadi murtad, jadi Sunda non Muslim, pakaiannya kebaya ditiup, kemudian lelakinya juga pakai koko, pakai semacam kampret, koko lah begitu, pakai peci, kopea, tapi non Muslim. Nah itu karena tadi kemiskinan dan kefakiran itu lebih banyak membuat orang menjadi kafir. Jadi banyak yang murtad gara-gara miskin. Dikasih Indomie 3 kardus, beas rutin sakarung sebulan, pindah agama. Dan itu banyak kejadiannya. Faktanya sudah lebih dari 1, banyak. Mungkin di sekitar tempat kita juga ada, di lingkar daerah Bandung terdekat. Wa dzakara an-Nasa'i bi isnadin sahihin min hadis Abi Musa al-Asy'ari qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in fatawadda'a fasami'tuhu yaqulu wa yad'u Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi faqultu ya Nabi Allah sami'tu tad'u bi kadza wa kadza qala wa hal taraktu min syai'in. Ada doa lain dibaca ketika wudu, setelah wudu maksudnya. Silakan. Doanya begini. Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Wa wasi' li fi dari, ya Allah luaskan rumahku. Nyamankan diriku di rumah itu. Bahasanya luaskan rumahku, bentangkan rumahku. Wa barik li fi rizki, dan berkahilah rizkiku. Nah itu doanya. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki. 3 tuh. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li dari wa barik li fi rizki. Rizki itu ayat. Ujungnya HP. Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampuni dosaku. Wa wasi' li fi dari, luaskan rumahku. Wa barik fi rizki, dan berkahilah rizkiku. Itu 3 doa setelah wudu. Jadi berarti ada 3 opsi doa itu. Doa wudu itu ada 3 opsi. Yang pertama tadi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua adalah Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat Ahmad. Yang ini satu lagi adalah riwayat Nasa'i, yaitu Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki. Pamit ya sahapa sadaya nama baca sadaya. Pamit nu pertama tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faidahna jelas dijentrekeun ku Nabi bakal dipanggil di 8 pantos surga. Ya. Kalau dibaca semua lebih bagus. Setelah wudu itu ya, basuh kaki asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' fi dari wa barik fi rizqi. Oh, sempurna banget itu. Kalau 3-3-nya dibaca sempurna banget. Uniknya Mangga. itu yang dimaksud dengan rumah luas itu rumah dalam pengertian Rumah yang menenteramkan. Rumah yang menenteramkan. Tapi juga dapat dipahami rumah yang luas secara hakiki, secara secara fisik. Karena itu dikuatkan oleh keterangan Nabi yang lain dalam sabdanya. Beliau bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 tanda kebahagiaan Bani Adam, anak manusia. Ada 4 tanda, ada 4 faktor
atau boleh dikata ada 4 bagian dari kebahagiaan seseorang di dunia. Apa yang pertama kata Rasul? Al-baitul wasi, rumah yang luas. Orang yang disebut bahagia di dunia itu punya rumah luas. Maka dalam Islam konsep pembangunan itu ke pinggir, bukan ke atas. Bukan ke atas, malah yang lomba-lomba naikin ke atas dicela dalam hadis Nabi kan. Ciri kiamat itu adalah manakala orang-orang yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba ngajangkungan imahna. Pajangkung-jangkung mungkin secara madorotnya ngahalangan panon poe batur itu teh. Ieu mah jangkung nu ieu teh kabagian panon poe. Kahieu man mah teu kenging vitamin D eta si tatanggana teh. Karunya Pak. Dia harusnya menatap matahari, menatap semesta, menatap langit yang biru, menatap hijaunya sawah, katutup ku ieu. Kecuali kesepakatan, boleh mendingin bang silakan. Konon di Finlandia itu negara yang dikenal dengan negara paling bahagia di dunia, itu mereka itu tidak ada yang namanya meninggikan bangunan. Jadi kalau di sebuah perkampungan, di sebuah komplek itu sama aja semua. Kalau ada yang berbeda itu jadi aneh. Itu sudah mindset kebahagiaan orang seperti Skandinavia itu, Finland dan sebagainya udah ke sana. Saya pernah baca artikelnya. Nah, justru di masyarakat muslim pajangkung-jangkung bangunan teh. Dubai, Burj Khalifa itu 312 meter ya. Tertinggi di dunia. Ayo orang-orang yang tadi semacam di Skandinavia tidak mengenal bangunan tinggi, hari di negara muslim kalah pajangkung-jangkung. Ini renungan juga sebenarnya. Nah, balik ke kita supaya lebih dasar lah pembahasannya. Konsep membangun rumah dalam Islam itu ke pinggir. Ngalegakeun. Bukan ngajangkungkeun, ngalegakeun. Sekali lagi, dalam hadis Nabi riwayat Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW, beliau bersabda, 4 kebahagiaan seorang muslim atau seorang manusia. Yang pertama adalah al-baitul wasi, punya rumah luas. Punya rumah luas. Syekh Qardawi bahkan menyarankan rumah itu kalau bisa punya 4 kamar. Orang tua, anak-anak, tamu, dan ada satu lagi buat emergency kalau ada apa-apa. Ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan ya. Ini kan kita bicara tataran ideal. Nabi menyabdakannya begitu. Nah, di lapangan sesuai dengan kemampuan tentunya. Cuman kalau saya boleh sampaikan konsep pembangunan, bukan pembangunan terlalu keren. Konsep apa ya? Konsep membangun dalam Islam itu adalah ke samping atau ke depan, bukan ke atas. Yang kedua, kebahagiaan seorang muslim di dunia atau seorang manusia secara umum, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ayo nyaman Supra X-nya atau Supra X. Kebahagiaan ini. Ayo ngagul-ngagulkeun yo nanti motor naon misalkan. Kenapa? Karena mainnya can amolan motor leuwihgeuna. Pokoknya penggunaan mah ieu, padahal can baru lain gitu. Iya. Nah, tanda kebahagiaan nomor 2 itu al-markabul hani. Markab itu kendaraan. Meskipun arti sebenarnya markab itu sesuatu yang dinaikin, boleh perahu, boleh itu pesawat, boleh itu mobil, boleh itu motor. Sesuatu yang dinaiki kendaraan, markab ya. Baik itu onta, baik itu kuda, baik itu baglah, keledai atau lain sebagainya, itu masuk dalam kategori kosakata markab. Dari kata rokibah, sesuatu yang ditaiki. Jadi tanda kebahagiaan seorang manusia atau seorang muslim di dunia, faktornya kebahagiaan itu adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kalau punya rezekinya, beli kendaraan yang nyaman. Kalau tidak ada, sesuaikan kenyamanannya dengan kemampuannya. Supra X ngabret ke naringgul jag-jag keneh mah tos we Supra X lah cekap. Gitu. Bari mogok ya. Tapi bahagianya di situ, nyamannya di situ, nyaman di situ.
Tapi tetap seorang muslim mesti mengusahakan kendaraan itu senyaman mungkin. Artinya apa? Ada anjuran mengupgrade kendaraannya. Mengupgrade. Aduh tadi misalkan Honda Bagong misalnya. Ayo Honda Bagong tahun sebenarnya 82. Saumur sekali abi kata kamu diajar motorna ku eta Honda Bagong namanya. Upgrade ke GL Pro gitu. Terus GL Pro upgrade deui ka anu bebek setelah itu teh. Sempat RE King. Nah, pas RE King teh banyak anu protes, "Ustaz, ciga bandit cenah ganti-ganti." Ciga penjahat. Kami diganti RE King teh gentos karena ieu Beat ya. Dan Mio, kemudian sekarang Admax. Jadi tersirat di situ semacam ada anjuran kita mengupgrade kualitas standar kita itu ke lebih baik, bukan lebih mewah, lebih baik, lebih baik. Yang ketiga, standar kebahagiaan seorang muslim di dunia itu adalah az-zaujatus sholihah, istri yang sholihah. Ini yang agak susah diupayakan tuh ini. Ngalenggak ke imah mah gampang asal aya duit. Meser kendaraan nyaman gampang eta asal kenal jeung dealerna. Aya duitna gitu. Tak anu katilu rada susah. Mengupayakan istri yang salehah. Itu agak susah. Agak berat. Itu kalau teh jajan mah. Ngusahakeun salehah usaha teh jajan. Ini yang ketiga, al-zaujatu dalam riwayat lain al-mar'atus sholihah, perempuan yang sholihah atau istri yang sholihah. Ini agak kompleks memang. Kompleks dalam arti kata karena kita berkenaan dengan watak orang lain. Istri sholihah itu standarnya sederhana dalam Islam. Tidak orang yang diisu sampai kasore di masjid bisa teh sholihah begitu mah. Teu ngalayanan salakina kan begitu. Istri sholihah itu dalam hadis ada kriterianya. Satu, idza ra'aitaha sarratka, kalau kau memandangnya dia enak dipandang, ayat al-kaiji. Enak dipandang, tidak mesti cantik, tapi enak dipandang. Bersih, mandina rajin, minum vitamin, olahraga, jeung babaturana mun senam jumba segala macam lah. Jeung babaturana nya ulah jeung baturana. Ataupun dia olahraga, nah itu. Al-mar'atus sholihah. Pandai merawat diri, pandai merawat kebersihan dan kebugarannya. Yang pertama, wanita soleha kata Nabi yang pertama adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Jika kau pandang dia enak dipandang. Sekali lagi, tidak mesti cantik, tidak mesti seksi atau lain sebagainya, tetapi enak dipandang. Saya lebih senang membahasakannya sehat, bugar, segar, dan juga bersih. Cantik mah relatif. Namun goreng sepakat. Nah, yang kedua ciri wanita soleh kata Nabi SAW, wa idza ghibta anha hafizatka wa malaka. Kalau kau sedang tidak di rumah, dia menjaga hartamu dan menjaga reputasimu. Teu ngagoreng salaki. Urang keur teu aya teh wah digogoreng teh waduh. Si bapak mah kieu digogoreng ka batu teh ngomongkeun salakina ka mana. Tah wanita salehah mah tidak pernah membicarakan suaminya di depan orang lain. Itu ciri salehah. Kalau sudah ada istri yang berani membicarakan keburukan suaminya pada orang lain, itu sudah catatan buruk bagi dia. Hafizatka, dia menjagamu. Artinya apa? Menjaga nama baikmu. Wa malaka, dan hartamu dijaga sama dia. Tidak diboros-borosin, tidak segala dibeli, tidak segala dibalanjakeun. Ieu mah dibukelan ku suami sekian, balik-balik suami beak gitu teh. Segala rupa. Kamana kamari ini seep, misalnya Tupperware saku mah tinggal waduh Tupperware sakieu tuh, sagunung Tupperware. Ya kalau suaminya ridho tidak masalah, ya enggak apa-apa pakai mas ada yang pakai di ATM kayak 50 juta saya kenyang mangga dia sama yang gitu kan. Kalau ridho suaminya silakan, tidak masalah. Tapi pada prinsipnya seorang wanita soleha harus menjaga harta suaminya. Artinya dia harus izin ketika membelanjakan uang yang dititipkan oleh suaminya untuk mengurusi rumahnya dan lain sebagainya.
Yang ketiga, wanita soleha kata Nabi cirinya adalah wa idza amartaha ata'atka. Kalau dia menyuruhmu dengan sebuah perintah, dia mentaatimu. Nah, itu kriteria wanita soleha itu. Enak dipandang, menjaga nama baikmu, dan juga taat kalau disuruh. Terus etama surga di dunia. Surga itu artinya wanita soleha. Ad-dunya mata, kata Nabi SAW. Dunia itu keindahan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, keindahan dunia adalah istri salehah. Kan sering dengar kita itu. Ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan, keindahan, mata. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasannya al-mar'atu solihah, wanita yang solehah. Maka Nabi SAW menyebutkan faktor kebahagiaan seorang manusia atau seorang muslim yang nomor 3 adalah wanita salehah, istri maksudnya. Yang keempat terakhir al-jarus soleh, tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh tidak disebutkan oleh Nabi ciri tetangga yang soleh sini, tetapi dapat dipahami tetangga yang soleh itu adalah tetangga yang menghormati dan juga mengikram tetangga lainnya. Dalam hadis, tidak beriman atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia wajib mengikram, memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Itu hadis itu ada dalam rangkaian 3 hadis lainnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia, yang pertama apa? Berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Baru yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Walaupun beda agama. Walaupun beda agama, tetangga itu wajib dihormati. Beda etnis juga. Beda etnis, beda suku, beda segala macam, wajib dihormati. Bahkan dalam hadis itu Nabi SAW sampai-sampai oleh Jibril dipesani terus, mazala Jibrilun yusini biljar. Jibril terus-terusan tanpa bosan mengingatkanku pada hak tetangga. Hatta azunnu, hingga aku mengira annahu sayuwarisuhu, hingga aku mengira tetangga itu nanti saling mewarisi. Tapi akhirnya tidak sampai saling mewarisi. Cuman Jibril tiap hari mengingatkan Nabi, Muhammad, tetanggamu, mengingatkan terus. Sampai Nabi mengira, wah jangan-jangan nanti Jibril nyuruh saya memberi warisan kepada tetangga. Gitu. Tapi ternyata tidak. Walhasil kesimpulannya, memuliakan tetangga itu hukumnya wajib. Bahkan kalaupun dia kafir, punya hak tetangga. Para ulama beda pendapat tetangga ini. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah sekitar kita. Ada yang mengatakan tetangga itu kanan kiri tetangga. Jadi ada beberapa definisi tetangga. Tapi saya lebih condong ke yang kedua tadi. Tetangga itu adalah orang yang ada di kanan dan kirimu, depan dan belakang. Kalau 40 rumah ya ada repot juga. Jadi under ketan nanti ada tebih gitu, jajab ketan goreng gitu, ulene gitu atau tebih gitu. Itu tetangga. Nah, tadi menjawab pertanyaan Pak Janoy tadi begitu. Jadi tentang rumah yang luas itu yang didoakan oleh Nabi ketika wudhu, bahwa Islam menjadikan keberadaan rumah yang nyaman sebagai faktor kebahagiaan. Sampai didoakan oleh Nabi ketika setelah wudhu, Allahumma firli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah luaskan rumahku, ya Allah berkahi rizkiku. Karena rizki itu ada dua, Pak. Nikmat itu ada dua. Ini materi kemarin dari lisan ini. Nikmat itu ada dua, rizki itu ada dua. Ada nikmat yang baik, ada nikmat yang buruk. Nikmat yang baik namanya in'am, an'amta alaihim, in'am. Ada nikmat yang buruk namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka sampai mereka tidak sadar,
lalu kami ambil perlahan dan kami binasakan sekaligus. Itu istidraj. Nikmatnya Fir'aun istidraj, nikmatnya Namrud istidraj, nikmatnya siapa lagi? Itu contoh-contoh istidraj. Ya. Jadi kita harus mewaspadai, ada rupanya nikmat yang nampak lahiriahnya itu nikmat, tapi hakikatnya itu adalah azab yang sedang berjalan ke arah kita. Itu namanya istidraj. Ya. Jangan sebut nama kalau di sini. Bisa ini nanti. Bisa apa namanya? Berapa ini? Jadi ada namanya nikmat itu nikmat buruk, disebutlah itu istidraj dalam bahasa agama. Dalam bahasa Indonesianya nikmat buruk. Nampak lahirnya itu seperti nikmat, tapi hakikatnya itu azab yang sedang perlahan datang ke arah kita. Ini yang paling kita takutkan. Istidraj itu menimpa siapa? Satu, menimpa orang kafir. Makanya Allah ingatkan, hai orang beriman, tong kabita ku rezekin orang kafir. Mata qalil, eta mah nikmat saeutik cek Allah teh. Wa ma'wahum jahannam, ke di akhirat, di istidraj di akhirat, jahannam. Ulah kabita maneh. Dalam ayat lain, la tamudanna ainaika ila mabatabihi zahratal hayatid dunya. Tong kabita maneh ke orang nunggu gugu karena dunia, bebeakan karena dunia. Tong kami tak mana? Eta ku kami lagi di istidraj. Jangan tertarik dengan mereka. Itu istidraj ya. Yang kedua, istidraj menimpa orang zalim. Ceritanya sudah ribuan ratusan orang zalim itu kena istidraj. Di antaranya tadi yang diabadikan Quran, Qarun, kemudian Fir'aun, kemudian Namrud, kemudian lain-lain sebagainya. Yang ketiga, istidraj dapat terjadi menimpa orang-orang ahli maksiat. Fasik itu ahli maksiat. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza ra'aitallaha, jika engkau melihat seseorang di mana Allah yu'ti memberikan minan ni'ami, nikmat yang banyak, fa'alam annahu istidraj, ketahuilah wa huwa muqimun 'alal maksiyah, dan dia rajin bermaksiat, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Jadi jika kita melihat Allah meluaskan rezeki seseorang padahal dia itu ahli maksiat, kata Nabi, ketahuilah itu adalah istidraj. Nah, istidraj teh, istidraj teh tina kata daroja. Naon daroja teh? Saeutik. Berarti istidraj itu adalah perlahan-lahan azab itu ditimpakan tanpa terasa, perlahan. Nanti dibinasakan sekali, bagtatan, dibinasakan sekalian. Itu. Kita berlindung kepada Allah dari nikmat istidraj itu. Nikmat yang seolah-olah itu rezeki, padahal itu adalah azab yang sedang mengintai, yang sedang perlahan-lahan sampai ke kita. Auzubillah. Karena maksiat kita mungkin, atau karena zalim kita mungkin, atau karena kalau kekafiran insyaallah enggak. Mungkin karena zalim dan maksiat kalau kita sebagai seorang muslim. Itu adalah istidraj. Nauzubillah minal istidraj. Nah, yang kedua nikmat yang baik itu adalah in'am namanya, an'amta. Contoh orang-orang yang mendapatkan nikmat yang baik itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Kemudian awal sahabat Nabi ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka kaya, mereka berkuasa, mereka didaya, tetapi tidak kupun nikmat dan menjadikan rezekinya itu atau harta kekayaan itu, pangkat jabatannya itu untuk dakwah kepada tauhidillah, untuk dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya berdakwah. Hai Balqis, berimanlah kamu kepadaku. Artinya berimanlah kepada kenabianku dan tentunya berimanlah kepada Tuhanku Allah SWT. Bilqis kan nggak mau, malah ngirim hadiah segala rupa, berpeti-peti perhiasan berlian dan segala macam. Kata Bilqis, "Falyandur bima yarji'ul mursalun." Cik tinggali Sulaiman teh nyuruh orang iman teh naon motifna teh. Kirim hadiah sebanyak-banyaknya. Lamun nampa hadiah, narima hadiah, eta Sulaiman berarti lain nabi eta mah. Raja we ambisi.
Kita lihat madza yarji'ul mursalun. Yang kita kirim, utusan yang kita kirim bawa upeti itu, lihat bagaimana ceritanya. Bandungan mehera gitu bahasa orang nama. Ternyata apa jawaban Sulaiman ketika upeti datang kepada kerajaannya? Apa kata Sulaiman? Ma'ataniyallah khairum mimma atakum. Apa yang Allah beri kepadaku jauh lebih baik, lebih hebat, lebih mewah, lebih segala-galanya dari yang kalian bawa. Balik deh ke itu, bawa deh ke itu. Wah, nah, eta baru nabi eta. Bilqis aja mah wah dibalikeun deui. Bener eta mah nabi. Can iman keneh wae. Ayo Sulaiman ngasih ultimatum. Mun can iman keneh wae, kami akan mendatangi kalian, kerajaan kalian di Saba. Dia kan Queen Saba, kan ratu di Saba dia. Di junudin laki balabya, dengan bala tentara yang kalian tidak akan pernah bisa menandinginya. Kami akan datangi kalian dengan pasukan yang tidak akan pernah ada bandingnya di muka bumi. Sulaiman menggunakan kekuasaan super powernya untuk dakwah. Tah eta nembe orang yang dinamakan dengan in'am, diberi nikmat rezeki berupa kekuasaan tapi digunakan dalam kebaikan. Diketekeman ngepel Bilqis oge ngepel. Waduh imannya tuh. Aslamtu Sulaiman. Lillahi rabbil alamin. Aku tunduk pada Sulaiman dan masuk Islam. Aslam tuh masuk Islam bersama Sulaiman. Kemana? Lillahi rabbil alamin. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya tasjudul syamsi. Sebelumnya nyembah matahari. Laporan hudhud. Kan gitu. Jadi hudhud teh intelijen teh. Hudhud teh. Badan intelijen Sulaiman itu hudhud. Wah Bilqis ayah ratu nyembah matahari. Laporkan kok laporkan. Didakwai oleh Sulaiman. Tidak mempan juga namanya kerajaan, cara menaklukkannya dengan kekuatan. Awalnya diajak, tidak tunduk ke kekuatan. Walhasil singkat cerita, Bilqis dan Sulaiman menikah. Ceritanya panjang tapi ujungnya menikah. Jadi Sulaiman dengan Bilqis menikah. Nun menikah, mata riwayatnya Yusuf dengan Zulaikha. Teh riwayatnya itu mah. Maka peminta Ustaz aya Yusuf jeung Zulaikha nikah teh duka abi teh ya undangan ada. Iya. Akhirnya tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya. Maka doa setiap pengantin yang menikah, Allahumma alim bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Ali wa Fatimah wa kama alafta baina kata-kata. Itu untuk Yusuf Zulaikha sebaiknya diganti baina Sulaiman wa Bilqis. Karena tidak ada hadis yang sahih, tidak ada riwayat yang valid yang menerangkan bahwa Yusuf menikah dengan Zulaikha. Yang jelas istri Yusuf itu adalah Athena, memiliki 2 putra jadi nabi juga, Ilyas dan Abraham. Itu yang valid. Tapi kalau yang tadi bahwa kama Allah sebagaimana engkau satukan antara Yusuf dan Zulaikha, itu tidak ada riwayat yang kuat. Jadi kalau doa pernikahan sebaiknya Yusuf Zulaikha-nya diganti saja dengan Sulaiman wa Bilqis. Ada yang nyebut Balqis, ada yang nyebut Bilqis, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nah. Dan di Quran disebutnya Malikatu Saba saja. Imro'atun tablighum, jadi seorang wanita yang memerintah kerajaan Saba gitu. Ratu Saba saja disebutnya begitu. Namanya ada itu di dalam riwayat yang lain, bukan di Quran. Itu seperti itu. Jadi kembali ke tema kita bahwa dalam Islam itu nikmat itu ada 2. Ada nikmat berupa nikmat yang baik namanya in'am, dari kata naima, an'ama yun'imu in'am. Itu benar-benar nikmat itu, nikmat baik. Kesehatannya dipakai untuk ibadah, itu nikmat baik itu. Kemudian hartanya digunakan untuk kebaikan, bantu orang, bantu agama, itu nikmat baik. Kemudian nikmat yang kedua, nikmat yang buruk namanya istidraj. Kalau dia kaya, dia malah kufur nikmat, tidak syukur, dia gunakan dalam maksiat, dia gunakan untuk menolong kezaliman dan lain sebagainya. Kalau dia diberi kesehatan, kesehatannya dipakai untuk maksiat. Mohon maaf, dipakai minum, dipakai berzina, dipakai kemaksiatan, kefasikan dan lain-lain. Itu adalah istidraj. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai nikmat yang ada pada kita itu istidraj. Lalu berdoa kepada Allah supaya rezeki yang ada pada kita
semuanya adalah in'am, berupa karunia dan pemberian, bentuk Allah memuliakan dan menjaga harga diri kita dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki hati tentunya, berupa kesabaran. Ustaz, ada doa mengenai mensyukuri nikmat sama mengupayakan. Yang tadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Dan yang Rabbi Auzi'ni. Oh ada Al-Ahqaf ayat berapa ya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa na'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa untuk supaya kita punya motivasi untuk bersyukur. Al-Ahqaf ayat berapa ya, saya lupa. Al-Ahqaf aja buka Al-Ahqaf di ayatnya saya lupa letaknya. Al-Ahqaf auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Sebentar, kita tutup ya. Auzi'ni, ya ini doa supaya kita diberi motivasi atau diberi semangat untuk bersyukur, ada dalam Al-Ahqaf ayat 15. Ayat 15. Ayat ini juga sekaligus memberi kita pesan dari Allah Ta'ala bahwa orang itu kalau sudah berumur 40 tahun, fokusnya itu harus kepada yang 5. Ini 5 ini. Pertama, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ketika orang mencapai usia 40 tahun, maka apa fokus amalnya? Pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Syukur. Geus 40 tahun mah emota siji syukur. Lalu kedua wa ala walidayya, buat baik sama orang tua. Yang ketiga wa na'mal sholihan, beramal soleh. Tilu. Nu kaopat wa aslih li dzurriyyati, fokus mengurus keluarga, memperbaiki keluarga. Istri can bisa wudu, budak can bisa sholat, fokus ke dinya. Anu kalimana inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, bertaubat kepada Allah. Sekali lagi, kalau umur sudah 40 tahun, fokus kita haruslah ke yang 5 ini. Satu adalah syukur, dua adalah bakti sama orang tua, tiga adalah amal soleh, empat adalah fokus memperbaiki keluarga, yang kelima adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayatnya satu paket dengan ayat doa syukur tadi. Gitu, sekalian aja kita bahas. Kalau bersabar kemana? Ya? Kalau bersabar kemana? Gimana? Bersabar kemana? Oh, bersabar. Bersabar itu adalah ridho kepada ketentuan Allah, itu sabar. Kan urutan sabar itu ada 3. Ini panjang lagi mas ini. Ada orang yang sabarnya itu tingkatannya suhat. Suhat itu sabar tapi kecewa gitu. Ada yang kedua itu adalah sabar biasa. Dan yang ketiga adalah ridho. Kalau sabar biasa itu dia sabar meskipun hatinya itu bergejolak tapi tetap menahan dirinya, itu sabar. Berharap pahala dari Allah. Di atas sabar itu ada ridho. Ridho itu adalah dia memuji Allah yang telah memberinya cobaan. Jadi orang yang ridho mah menikmati penderitaan. Itu orang ridho, menikmati penderitaan. Karena saya diberi musibah oleh zat yang mencintai dan menyayangi saya, Allah SWT. Jadi dia fokusnya kepada Allah, bukan fokus kepada permasalahan. Jadi ada syukur, ada sabar, ada ridho. Insya Allah dikaji dikit di bab tazkiyatun nufus. Bagi panjang pamit teraskan. Wal afu minkum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.